Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fadila. Saya mahasiswi dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi kelas 6B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara maupun syarat pembuatan proposal metodologi penelitian. Syarat dalam membuat proposal harus murni buatan sendiri, tidak menjiplak dari internet maupun dari buku ataupun milik orang lain. Jadi kita harus buat berdasarkan pemikiran kita sendiri ya. Nah, judul proposal pun harus berbeda dengan yang lainnya. Jumlah halaman proposal maksimal 25-30 halaman isi. Daftar pustaka minimal dari 15 referensi. Tulisan Times New Roman, font 12 dan 2 spasi. Selain dari buku, kutipan bisa bersumber dari jurnal. Penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian harus bersifat rasional, empiris, dan sistematis. Penelitian terbagi menjadi dua, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, di dalamnya juga ada jenis-jenis variabel, yang mana nanti untuk judul. Nah, variabel sendiri itu ada 5, yaitu independen, dependent, moderator, intervening, dan variabel control. Setelah semua syarat dan judul sudah kita tentukan, kita masuk ke bab 1. Masuk ke bab 1 yaitu latar belakang masalah. Yang kedua ada identifikasi masalah. Kemudian masuk di batasan masalah. Masih di bab 1 yaitu rumusan masalah. Last not but least, ada tujuan penelitian dan terakhir ada manfaat penelitian. Nah, keenam ini harus saling berhubungan dan tersinkronisasi ya. Lanjut ke bab 2. Di bab 2 yang pertama ada landasan teori. Landasan teori ini kita wajib mengutip definisi dari setiap variabel yang kita punya. Bisa dari buku, jurnal, dan yang perlu diingat adalah jika kita mengutip dari buku itu harus 10 tahun terakhir, dan apabila dari jurnal harus 5 tahun terakhir. Setelah landasan teori kita masuk ke peneliti terdahulu. Nah, di sini wajib membuat penelitian dari jurnal, yaitu 3 jurnal nasional dan 2 jurnal internasional. Kemudian kita masuk ke kerangka konseptual. Di kerangka konseptual ini kita akan membuat bagan yang menggambarkan variabel kita itu berpengaruh atau sistematis secara teori. Kemudian kita masuk ke bab 3. Masuk ke bab 3 yaitu metodologi penelitian. Ada desain penelitian, waktu dan tempat penelitian, serta teknik pengambilan sampel, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Kemudian variabel dan indikator, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Indikator dari setiap variabel bisa kita dapat dari jurnal terdahulu dan bisa juga dari buku. Indikator ini biasanya untuk penelitian yang memakai angket atau kuesioner. Di teknik analisis data, kita harus tahu bagaimana cara kita menganalisis data yang sudah kita dapatkan tadi. Di sini kita bisa memilih alat bantu untuk menghitungnya. Bisa menggunakan eViews, Amos, ataupun SPSS. Yang penting, dalam teknik analisis data, kalau kita menggunakan kuesioner, kita harus menghitung validasi dan reliabilitasnya. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai tata cara dan syarat pembuatan metopel.
Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.